Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Fazriani dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan strategi dakwah Islam. Strategi dakwah Islam yang paling terkenal pada awal masuknya di Indonesia ialah perdagangan. Tetapi selain itu masih banyak strategi lainnya yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Strategi dakwah dilakukan melalui berbagai metode dan umumnya datang dengan damai. Sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di Indonesia, sebetulnya peradaban Hindu-Buddha lebih dulu merebak di Indonesia. Disebutkan dalam buku sejarah Islam Nusantara, ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pendakwah untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara, satu yaitu melalui perdagangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi dakwah Islam yang paling terkenal dan banyak diketahui ialah melalui jalur perdagangan. Mulanya para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga, itulah agama Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk pribumi. Oleh karenanya, pedagang berperan penting dalam upaya penyebaran Islam. Yang kedua, itu pendidikan. Selain perdagangan, Islam juga disiarkan melalui strategi pendidikan. Artinya, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan sebagai ilmu hingga berujung menjadi ahli bidang agama Islam. Setelahnya, mereka menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya hingga meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Ketiga, melalui perkawinan. Perkawinan juga tak kalah penting yang termasuk ke dalam salah satu strategi dakwah Islam ke Nusantara. Para pedagang Muslim yang mulanya singgah berujung menetap di Indonesia, jadi banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentunya, perkawinan diselenggarakan secara Islami. Banyak keturunan dari pernikahan tersebut yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara, seperti Sunan Giri. Sunan Giri merupakan anak dari hasil perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Blambangan. Dengan demikian, strategi perkawinan ini, ajaran Islam semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keempat, yaitu dari kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya adalah strategi kesenian kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Ia dikenal sebagai orang yang sangat mahir dalam memainkan wayang dan memasukkan unsur serta nilai-nilai keislaman dalam cerita pewayangan. Yang kelima, dari tingkat sosial. Cara ini dilakukan dengan mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Dari situlah banyak penduduk kerajaan yang tingkatannya rendah atau berada di bawah mereka mengikuti raja yang memeluk agama Islam. Strategi ini menjadi salah satu yang paling efektif dalam meluaskan syiar Islam di Nusantara. Tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridha Allah. Alasan tasawuf dipilih sebagai salah satu jalur penyebar Islam di Indonesia adalah mudah diterima oleh masyarakat. Strategi tasawuf cukup menarik perhatian masyarakat karena ajarannya tidak memosisikan diri menjadi sesuatu yang berseberangan dengan budaya yang sudah ada, tetapi menjadi bagian di dalamnya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.